Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Rasanya sebuah sukacita tersendiri kalau saya masih boleh bersama dengan Bapak Ibu Saudara saat ini dimanapun berada. Saya rindu kita sekalian boleh tetap dalam berkat-berkat Tuhan, pertolongan Tuhan. Kalau toh hari ini kita masih belum mendapatkan pertolongan itu, kita tetap percaya saja bahwa Tuhan pasti turun tangan untuk menolong setiap kita, karena kita sudah angkat tangan minta pertolongannya. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa sebelum masuk dalam renungan singkat yang kiranya ketika saya bagikan boleh jadi berkat buat kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Engkau sudah tolong kami hari ini, jam ini. Mari tolong segala sesuatu yang kami lakukan, kami kerjakan. Di tengah segala macam hal yang boleh kami alami, kami percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna atas kami. Mari Roh Kudus, Engkau akan bukakan hati pikiran kami dan meteraikan kebenaran, supaya kebenaran ini boleh menjadi kekuatan buat hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, masih bicara tentang kenaikan Tuhan ke surga. Saya rindu kita melihat di dalam Lukas 24 ayat 48 sampai 53. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca bagaimana proses atau bagaimana Yesus waktu itu naik ke surga. Dan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11 saya akan mengupas ayat ini, tapi Bapak Ibu tolong nanti bisa baca di dalam Lukas 24 ayat 48 sampai 53. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11 berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat itu ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus terangkat ke surga, Yesus berkata kepada murid-muridnya waktu itu, kepada semua orang yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Yesus terangkat, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit?" Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sikap yang mungkin bisa muncul ketika murid-murid dengan mata kepala sendiri dan juga para pengikut Yesus waktu itu melihat Yesus terangkat ke surga. Dan kemudian muncul sebuah keraguan atau ketidakjelasan, apalagi ini yang terjadi. Yesus yang selama ini bersama dengan mereka, Yesus yang selama ini mereka jadikan panutan, mereka jadikan guru, mereka jadikan tempat yang nyaman, karena bersama Yesus segala sesuatunya ke cover begitu Bapak Ibu ya. Mereka butuh makan, Tuhan bisa lakukan mujizat. Mereka sakit, nggak perlu obat, Tuhan bisa sembuhkan segera saat itu juga. Dan banyak hal, sehingga Yesus adalah tempat yang paling nyaman dan aman untuk bisa diikuti oleh mereka setiap hari. Ketika Yesus mati, Yesus bangkit, dan kemudian Yesus naik ke surga, sesuatu yang ketidakmengertian di antara mereka itu dan juga ketidakjelasan itu semuanya ada dalam benak pikiran mereka. Apalagi ini, apa yang terjadi begitu? Yesus yang selama ini sudah jadi tumpuan hidup mereka, hari ini terangkat ke surga. Dan kemudian mereka dengan sikap yang masih tidak percaya, mereka melihat ke langit, menatap ke langit dan berharap Yesus tentunya nggak naik. Yesus turun kembali bersama dengan mereka. Tetapi Yesus berkata bahwa di tengah ketidakmengertian mereka, di tengah ketidakjelasan apa yang terjadi hari itu, Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka dengan berkata, "Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu," begitu ya, "akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi di tengah ketidakpastian, di tengah ketidakmengertian, di tengah kegalauan mereka tentang apa yang sedang terjadi dan mereka lihat, Yesus kasih kekuatan. Jangan takut nih, nanti aku yang terangkat ini akan juga turun dengan cara yang sama. Jadi ada sebuah pengharapan baru yang diberikan oleh Yesus di tengah ketidakmengertian dan ketidakjelasan mereka saat itu melihat situasi yang sedang terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus naik ke surga dan kemudian Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan Yesus menyediakan tempat buat setiap kita. Terus bagaimana respon atau tindakan kita atau sikap kita ketika Yesus berkata, "Aku naik ke surga dan aku akan datang kembali dengan cara yang sama"? Ada sebuah pengharapan yang baru di balik itu semua. Tapi di tengah kita menanti pengharapan akan kembalinya Yesus di atas awan-awan, tentunya kita harus berpikir apa yang bisa kita lakukan sambil menunggu dia. Yang pasti yang pertama Bapak Ibu Saudara, saya ingin berkata ini.
Bahwa sambil menanti Yesus, kita nggak mungkin bengong-bengong saja, kita nggak mungkin santai-santai saja, atau kemudian kita nggak tahu harus melakukan apa. Tapi sambil menunggu Yesus datang kembali, Bapak Ibu Saudara, kita sadar betul bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Masing-masing kita, saya dan Bapak Ibu Saudara adalah milik Tuhan. Dan kita tahu karena kita milik Dia, maka sebetulnya kita harus belajar juga untuk mempercayakan apa yang sudah diberikan kepada kita. Yesus memang pemilik kita, Dia yang memiliki kita. Bahkan seluruh hidup ini adalah miliknya. Nafas hidup dan semuanya adalah milik Dia. Maka karena ini milik Dia, tentunya kita harus belajar untuk bertanggung jawab terhadap apa yang sudah Dia titipkan atas setiap kita. Bapak Ibu, di dalam Mazmur 24 ayatnya yang pertama itu berkata, bumi adalah kepunyaan Tuhan dan segala isinya, dunia dan semua. Maka karena semua ini Dia yang punya, termasuk kita sekalian, maka tentunya kita akan memperlakukan segala sesuatu yang Dia berikan buat kita ini. Karena sekali lagi ya, ini bukan milik kita, hidup ini bukan milik kita, nafas ini bukan milik kita, kesehatan dan semua yang ada dalam hidup ini bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Maka kita harus belajar bertanggung jawab atas segala sesuatu yang Dia titipkan atas setiap kita. Bapak Ibu Saudara, belajar bertanggung jawab ini bicara tentang luas banyak hal. Dari hal yang paling kecil sampai keseluruhan dalam hidup kita ini, kita memperlakukan segala sesuatunya dengan penuh tanggung jawab. Sebab kita tahu bahwa hidup ini bukan milik kita, nafas ini bukan milik kita, kesehatan ini bukan milik kita, karir yang cemerlang yang ada pada kita, mungkin pelayanan yang luar biasa, apa saja yang hari ini ada pada kita, itu bukan karena kita, bukan karena kita yang hebat, kita yang luar biasa, tapi semata-mata itu adalah milik Tuhan yang dititipkan atas kita. Kita harus belajar bertanggung jawab atas setiap yang Ia titipkan di diri kita masing-masing. Kalau hari ini pekerjaan kita sukses, bukan berarti kita yang hebat, tapi itu Tuhan yang hebat. Maka bekerjalah dengan penuh tanggung jawab. Ketika pelayanan kita begitu hebat, bukan kitanya yang hebat dan pelayanan yang kita buat jadi hebat, tapi karena yang memberikan, yang menitipkan pelayanan atas kita masing-masing, itulah yang hebat. Dan itu bukan milik kita. Ya, apapun itu pelayanan yang dipercayakan kepada kita, mari kita lakukan semuanya dengan penuh tanggung jawab. Sebagai orang yang belajar, sebagai pelajar, sebagai orang yang masih kuliah, yang menyelesaikan tugas akhir dan lain sebagainya, sebagai ibu rumah tangga, mari kita lakukan segala sesuatunya dengan penuh tanggung jawab. Tanggung jawab kepada Tuhan yang sudah memiliki hidup kita ini dan hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita belajar untuk bertanggung jawab. Sambil menanti kedatangan Dia kembali, kita belajar bertanggung jawab atas seluruh hidup yang sudah Dia titipkan atas kita. Ketika engkau beribadah, beribadahlah juga dengan penuh tanggung jawab. Ketika engkau mencintai Tuhan, mencintailah Tuhan juga dengan penuh tanggung jawab. Kita tidak mengandalkan diri sendiri, tapi mengandalkan Tuhan dalam keseluruhan hidup ini. Mari Bapak Ibu Saudara, seperti apa yang dikatakan Tuhan kepada para murid waktu itu, kenapa kamu menatap saja ke langit? Yesus akan datang kembali. Maka kita berhenti menatap terus ke langit tanpa melakukan apapun. Mari kita sambil menunggu, karena Dia yang berjanji, aku akan datang kembali dengan cara yang sama. Maka kita akan mempergunakan seluruh waktu ini juga dengan penuh tanggung jawab sambil menanti Dia datang kembali di atas awan-awan. Kiranya Bapak Ibu Saudara diberkati, dan kiranya apa yang saya sampaikan boleh jadi berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran yang boleh kami dengar. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatunya. Bapa, biarlah sambil menunggu Engkau datang kembali, kami boleh memperlakukan seluruh hidup kami dengan penuh tanggung jawab. Sebab kami sadar kami ini milik Engkau. Segala sesuatu di dunia ini adalah Engkau yang punya. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik. Kami percayakan sungguh diri kami, doa kami, dan Bapak Ibu Saudara kami dimanapun berada. Mari meteraikan kebenaran ini lebih lanjut. Dan kiranya apa yang hamba sampaikan sederhana, jauh daripada sempurna, tapi boleh menolong kami sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.